Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang operasi rahasia Amerika di Korut yang bocor. Dunia lagi geger nih guys, tiba-tiba ada laporan baru yang bocor ke publik. Isinya yaitu operasi rahasia pasukan elit Amerika, yaitu Navy SEAL yang beranggotakan 6 orang yang ternyata pernah menyusup ke Korea Utara pada tahun 2019. Dan yang bikin heboh nih, misi ini gagal total, bahkan sampai ada warga sipil yang jadi korbannya. Dan baru sekarang nih, yaitu tahun 2025, semua ini terbongkar lewat laporan investigasi dari New York Times dan diberitakan oleh Reuters, Al Jazeera, sampai The Daily Beast. Yuk kita bahas bareng. Yang jadi pertanyaannya, kenapa sih Amerika sampai nekat menyusup? Jawabannya jelas, yaitu program nuklir Korea Utara. Dari dulu, Washington menganggap senjata nuklir Kim Jong-un ini sebagai ancaman global. Menurut Cha tahun 2018, kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea ini selalu fokus untuk mencegah mereka mempunyai senjata nuklir yang bisa mengancam dunia. Jadi, operasi rahasia ini tujuannya untuk memasang alat penyadap supaya setiap langkah Kim Jong-un ini bisa dipantau. Operasi ini digarap dengan perencanaan gila-gilaan nih. Text dan Purpose tahun 2025 ini menulis bahwa tim SEAL berangkat dari kapal selam nuklir dengan mini sub, lalu berenang menyusup ke pantai Korea Utara. Semua persiapan dilakukan salus mungkin. Nggak heran, karena SEAL tim 6 ini unit paling elit yang ada dan dilatih untuk misi-misi yang dianggap mustahil. Adapun misi utama mereka itu simple tapi berisiko, yaitu memasang alat canggih yang bisa menyadap komunikasi militer Korea Utara. Kalau sukses nih, Amerika Serikat bakal punya kuping rahasia langsung dari markas musuh. Bayangin betapa berharganya info itu buat Gedung Putih di Amerika. Di awalnya nih, operasi ini berjalan mulus. Tim berhasil mendarat tanpa ketahuan radar Korea Utara. Malam gelap, mereka menjalani sesuai rencananya. Semua kayak di film, tenang, sunyi, dan meyakinkan. Tapi ya, kayak kata pepatah nih, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Menurut laporan The Daily Beast tahun 2025, operasi ini mulai kacau saat perahu nelayan Korea Utara itu tanpa sengaja menemukan tim SEAL ini. Mereka panik, kontak senjata terjadi, bahkan beberapa nelayan tewas di tempat. Bahkan ada juga laporan bahwa mayatnya itu ditenggelamkan biar nggak ketahuan. Maka sejak saat itu, misi resmi ini dianggap gagal. Nah, inilah yang bikin operasi ini disebut gagal total. Bukan cuma karena misi ini nggak tercapai, tapi karena ada warga sipil yang turut menjadi korban. Al Jazeera tahun 2025 menegaskan bahwa pembunuhan sipil dalam operasi militer rahasia kayak gini bisa memicu kecaman internasional. Dan Smith juga bilang nih, serangan yang menyasar ke sipil biasanya tuh justru merusak reputasi negara pelaku, yaitu di sini adalah Amerika Serikat. Setelah tragedi itu, operasi langsung ditutup rapat. Nggak ada laporan resmi ke Kongres dan nggak ada pengakuan publik. Dan baru sekarang nih, yaitu September tahun 2025, dokumen rahasia dan kesaksian mulai bocor ke media. Reuters menulis, dunia kaget karena selama ini operasinya semacam nggak pernah diakui secara terbuka. Adapun dampak politik dan diplomasi karena kejadian ini yaitu hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara makin beku.
Cinder tahun 2022 menjelaskan bahwa setiap kali ada aksi militer rahasia yang gagal, maka Pyongyang justru makin yakin untuk memperkuat nuklirnya. Jadi, bukannya bikin aman nih, tapi malah bikin Korut makin keras kepala. Dan sekarang, setelah berita ini bocor, dunia jadi makin waspada terhadap ketegangan di Asia Timur, yaitu khususnya Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Kalau kita lihat nih, operasi ini kayak film Hollywood ya. Ada pasukan elit, misi rahasia, tembak-menembak di tengah malam. Bedanya, ini nyata dan berdarah. Dan baru sekarang nih, 6 tahun kemudian, kita semua tahu kebenarannya. Pertanyaannya, berapa banyak sih operasi semacam ini yang mau disimpan rapat-rapat? Dan kalau terus-terusan begini, apakah dunia bakal lebih aman? Atau justru makin dekat sama perang besar? Yuk kita bahas di komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.